Hai Sidul Tuber, pernahkah kalian menghabiskan waktu bersama keluarga untuk membersihkan rumah? Berbagai macam zat kimia kalian gunakan agar rumah terlihat bersih dan wangi. Mulai dari pembersih lantai, penyemprotan parfum ruangan, hingga pembasmi serangga. Hal ini membuktikan bahwa sebagai makhluk hidup, kita tidak dapat menolak untuk hidup bersamaan dengan banyaknya zat-zat kimia yang juga ada dan tersebar di lingkungan kita. Tapi di balik itu, ternyata ada beragam zat kimia yang sangat berbahaya jika kalian terpapar olehnya. Untuk info lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa tekan tombol like jika suka, tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang tidak memiliki bau dan warna. Karbon monoksida merupakan gas beracun yang berasal dari pembakaran bensin, kayu, arang, propana, atau bahan bakar lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, gas ini terkandung dalam asap mobil, motor, kompor gas, tungku, dan lentera. Karbon monoksida juga banyak ditemukan di udara yang tercemar oleh polusi udara. Keracunan gas ini dapat menimbulkan gejala yang amat beragam, tergantung pada organ yang terdampak dan jumlah karbon monoksida yang terhirup. Jika karbon monoksida yang terhirup masih dalam jumlah rendah, gejala yang muncul biasanya mirip dengan gejala keracunan makanan dan flu. Bedanya, keracunan karbon monoksida tidak menimbulkan demam. Pada tahapan gejala yang cukup parah, seseorang yang menghirup karbon monoksida nyatanya dapat mengalami beberapa gangguan kesadaran seperti pingsan atau koma. Yang paling parah adalah menghirup terlalu banyak karbon monoksida dapat menyebabkan kematian. Jadi hati-hati ya. Sianida. Siapa yang tidak tahu tentang kasus kopi sianida? Kasus yang sempat menggemparkan masyarakat Indonesia beberapa tahun lalu itu membuat banyak orang mencari tahu apa sebenarnya sianida. Racun sianida memang jarang digunakan, namun sangat mematikan. Racun sianida membuat tubuh tidak bisa menggunakan oksigen yang dibutuhkan. Istilah sianida mengacu pada bahan kimia yang mengandung ikatan karbon nitrogen. Meski racun sianida adalah zat kimia pembunuh, pada kenyataannya zat ini awalnya digunakan di dalam dunia pertambangan sebagai pengikat logam mulia emas. Namun setelah perang pecah, penggunaan sianida dialihkan fungsinya sebagai zat kimia yang berbahaya dan mulai digunakan untuk genosida dan racun bunuh diri. Penggunaan lainnya dari racun ini adalah untuk membunuh tikus, curut, dan tikus tanah untuk melindungi panen tanaman pangan. Merkuri. Zat kimia yang satu ini sering diabaikan keberadaannya, padahal zat ini sangat berbahaya. Banyak orang tidak menyadari keberadaan zat beracun ini, terutama mereka yang biasa merias wajah. Pasalnya, zat merkuri banyak terkandung dalam produk kecantikan. Merkuri sangat populer dalam kandungan produk pemutih kulit karena kemampuannya menghambat pembentukan melanin, sehingga kulit tampak lebih cerah dalam waktu singkat. Padahal di balik hal itu, merkuri justru sangat berbahaya dan sebaiknya kalian mewaspadai produk-produk tersebut. Merkuri bersifat korosif pada kulit. Ini berarti mengoleskan merkuri pada kulit akan membuat lapisan kulit semakin menipis. Paparan yang tinggi terhadap merkuri dapat berupa kerusakan pada saluran pencernaan, sistem saraf, dan ginjal. Selain itu, merkuri juga berisiko mengganggu berbagai organ tubuh, seperti otak, jantung, ginjal, paru-paru, dan sistem kekebalan tubuh. Merkuri tidak hanya akan berdampak pada orang dewasa, bayi dan anak merupakan golongan yang juga tidak luput dari risiko paparan merkuri dan efek sampingnya. Sebaiknya hindari produk kecantikan yang menggunakan zat kimia berbahaya ini ya.
Dioksin. Zat kimia dioksin merupakan zat kimia yang paling mudah untuk kita temui. Dioksin berasal dari sampah plastik dan sangat mudah terekstrasi dan terserap tanah. Tapi sampah plastik yang dibakar juga akan lebih berbahaya, sebab dioksin yang ada pada sampah plastik akan terlepas jauh lebih banyak lagi. Jika dioksin berada di udara, maka akan terhirup oleh manusia dan masuk ke dalam sistem pernafasan. Risiko bagi manusia yang paling besar adalah jika dioksin mengendap dalam tubuh manusia. Ketika dioksin sudah masuk ke dalam tubuh manusia, ada beberapa penyakit yang bisa diderita manusia. Salah satunya kardiovaskular, diabetes, kanker, dan kolesterol. Bahkan bagi ibu hamil, dioksin bisa masuk ke dalam tubuh sang anak lewat plasenta dan kemudian bisa juga ditularkan lewat ASI. Pada tahun 2004, mantan Presiden Ukraina Viktor Yushchenko pernah menjadi korban keracunan zat dioksin ini. Dalam tubuh Yushchenko ditemukan senyawa dioksin yang 6.000 kali lipat lebih banyak dari jumlah normal. Hal ini mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan pada wajahnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.